Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton yaitu WMUU. Jadi ini perusahaan ini ya, unggas ya kalau kita lihat poultry. Kalian bisa lihat videonya atau gambar di video ini ya. Nah ini nama perusahaannya Widodo Makmur Unggas. Dan kalian bisa lihat detail profil mereka ada di websitenya ini. Websitenya ini widodomakmurunggas.co.id. Kalian bisa lihat profilnya mereka, bisnisnya mereka, dan lain-lain yang terkait produk dan lain-lain. Ini mereka berhubungan dengan perayaman ya, daging ayam dan lain-lain ya. Ini kalian bisa lihat juga laporan tahunan dan laporan keuangan di sini. Semuanya lengkap di sini. Kalian ngecek aja sendiri. Kalau aku ngecek di video ini mungkin akan lama, jadi kalian ngecek sendiri aja di widodomakmurunggas.co.id. Oke, kita langsung ke halaman singkatnya aja di idx.co.id. Di sini ada berbagai informasi yang singkat. Yang penting ya, ini mereka IPO di tahun 2021, baru banget mereka IPO. Mereka di bagian ikan, daging, dan produk unggas. By the way, emang ada ikan ya? Coba kita lihat produknya. Chicken feed, chicken meat, conventional broiler, ya ayam doang. Oh, berarti ini cuman hanya tulisan ini aja, formalitas. Tapi mereka tetap produknya unggas. Oke, bagian direksi dan komisaris kalian wajib cek ya, ngecek sendiri apakah mereka punya masa lalu yang buruk atau yang baik. Kalian tinggal ketik nama mereka spasi kasus atau skandal. Kalau misalnya ketemu satu kasus berarti harap hati-hati aja. Apalagi kasus yang merugikan banyak orang ya. Jadi kalian wajib nih ngecek latar belakang mereka. Ngecek aja di Google, kalau nggak ada berarti masih aman, tapi belum tentu aman gitu. Tapi lebih baik lah daripada ada yang ada kasusnya. Ini kalian wajib ngecek ya, ngecek sendiri aja di Google. Nah kita lihat di komposisi pemegang saham. Nah ini lumayan ideal ya, ada satu pihak pengendali. Jadi yang ideal menurutku itu harus ada satu pihak pengendali. Kenapa harus ada satu? Karena dia bisa langsung memutuskan. Kalau misalnya ada banyak pihak pengendali, keputusannya jadi sulit karena harus berdasarkan suara. Yang A pengen ke sana, yang B pengen ke sini. Itu kan jadinya sulit bagi perusahaan. Jadi memang idealnya harus ada satu pengendali perusahaan. Ini ada ya PT Widodo Makmur Perkasa sebesar 54%. Minimal untuk menjadi pengendali ya 51%. Nah, ini lumayan ideal. Yang kedua idealnya yaitu masyarakat lebih bagus di bawah 30%, tapi ini 36%, lumayan lah ya, nggak begitu besar-besar banget. Makanya aku bilang lumayan ideal. Di sini ada Maybank Sekuritas Indonesia, Maybank ya, 9%. Ini institusi yang bisa mungkin ini ya, uh, bisa apa namanya ya, mendongkrak nama Widodo Makmur Perkasa ini ya. Karena ada pihak ketiga yang investasi dalam jumlah yang besar di WMUU ini. Oke, ada direksi dan komisaris 1 dan 3%, lumayan. Jadi secara komposisi mereka lumayan apa ya, menarik karena ada Maybank Sekuritas Indonesia. Baik, ini pihak ketiga nih mau investasi kan gitu. Berarti profil perusahaan ini di mata Maybank lumayan baik gitu. Apa memang mereka teman-temanan? Kurang tahu juga ya. Anggap aja ini mereka tidak saling kenal. Gitu. Jadi kalau memang mereka tidak saling kenal berarti PT Maybank interest dengan sahamnya WMUU ini. Oke, kita masuk ke laporan keuangan. Ini dalam rupiah ya. Berarti ini, wah ini uang cashnya ini dikit loh, 10 miliar. Aset keuangan lancar lainnya 39 miliar. Kita lihat nomor 6. Aset lancar lainnya itu apa di nomor 6? Nomor 6, nomor 6. Nah ini dia nomor 6. Jaminan ternyata. Marginal deposit merupakan jaminan atas fasilitas SKBDN yang diterima perusahaan dari PT Asuransi Jasa Indonesia. Oh ini jaminan ya. Sepertinya mereka kesulitan keuangan ya. Sepertinya. Kita lihat ya. Karena ada uang cash mereka juga kecil sebenarnya. Piutang
Pihak ketiga 152 miliar, persediaan 146 miliar. Mereka lebih banyak asetnya itu di dalam bentuk piutang dan persediaan. Ini ada uang muka besar juga nih. Uang muka untuk ini ya, aset ya sepertinya ya. Nomor 10 kita lihat ya. Nomor 10 Nadia uang muka. Ternyata sebuah proyek ya, uang muka tanah. Merupakan uang muka yang diberikan kepada pemasok dan subkontraktor untuk pengadaan material konstruksi, ya benar. Jadi ini mereka mau bangun aset, makanya dibilangnya uang muka. Jadi ini tidak bisa dijadikan cash secara langsung. Yang bisa hanya ini, piutang dan persediaan. Total 700, ini 700 dikurangin 300 berarti sekitar 400 miliaran ya. Kita bandingkan dengan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek mereka ada 600 miliar. Jadi benar dugaanku mereka punya kesulitan dalam keuangan mereka ya. Uang cash terutama. Mereka ada utang usaha 129 miliar. Utang bank jangka pendek 99 miliar. Utang lain-lain jangka pendek 142 miliar. Utang pajak 86 miliar. Ada utang bank lagi ya 112 miliar. Utang lain-lainnya kita lihat ya 18A. Utang lain-lainnya apa? Jangan-jangan bank lagi ya? Jangan-jangan kan? 18A. Ini dia 18A. Ternyata lebih ke pengadaan peralatan dan sarana produksi peternakan. Oh, oke. Lebih ke kerjasama ya, utang kerjasama. 100 miliar lebih. Lain-lain. Fasilitas pinjaman ternyata ya, pinjaman. Dana Reksa Finance. Oh, ini pinjaman, Dana Reksa Finance. Maksudnya Dana Reksa, ini mereka pinjam ke Dana Reksa Finance untuk melakukan investasi. Gitu. Oke, ini tetap berbunga ya. Finance itu tetap berbunga, bunganya lebih tinggi daripada bank, by the way, kalau finance gitu. Jadi, itulah hati-hati. Jadi, utang jangka pendek mereka itu kebanyakan utang yang berbunga, jadi resiko mereka cukup tinggi dan totalnya itu 603 miliar. Sementara ini dikurangin uang muka ya. Sementara itu yang benar-benar bisa di-cash-kan itu ya ini, piutang usaha, persediaan. Total mungkin sekitar 300-an miliar. So, mereka kesulitan keuangannya. Uang cash mereka cuma 10 miliar. Sementara yang harus dibayar dalam 1 tahun, liabilitas jangka pendek itu atau utang jangka pendek itu harus dibayar di bawah 1 tahun ya. Dalam jangka waktu 1 tahun maksudnya, harus dibayarnya. Jadi ini mereka kesulitan keuangan, jadi hati-hati aja. Resiko mereka cukup tinggi. Ini nggak dihitung. Karena nggak bisa di-cash kan, yang bisa di-cash kan ini aja. Kalau mereka bangkrut baru ini bisa dihitung, yang 300 ini. Jadi resiko mereka tinggi, aset lancar mereka tipis, sementara yang harus dibayar dalam 1 tahun 600 miliar. Utang jangka panjang juga ada utang bank 400 miliar. Wah ini ya mereka benar-benar ini. Utang pemegang saham 300 miliar. So, kesimpulan udah di investasi atau enggak itu aku udah bisa langsung simpulkan dari ini ya, ada utang pemegang saham ya. Kalau pemegang saham investor lebih baik nggak usah disebut sebagai utang sebaiknya ya. Berarti ini investor yang hanya ingin mengambil keuntungan dari pasar modal nih. Ini nggak baik nih. Udah, utang mereka totalnya 1,3 triliun, sementara aset mereka yang untuk bayar-bayarnya itu kecil sekali ya. Berarti strategi mereka yaitu dengan cara utang untuk bayar utang. Itu strategi mereka. Kita bandingkan ya jumlah utang mereka dengan modal utang mereka dengan modal ekuitas. Tipis ya bedanya ya. Modal ekuitas mereka 1,2 T. Sementara itu modal utang mereka 1,3 T. Dan lebih banyak aset mereka itu berkisar di aset tetap atau neto. Ini aset tetap mereka ada lebih gedenya di sini nih mereka. Di nomor 12 kita lihat aset tetapnya apa aja ya.
12, 12, 12, 12, 12. Nah, ini aset tetap mereka. Ada tanah, bangunan, mesin, mesin ya, bangunan. Lebih ke bangunan dan mesin asetnya mereka. Oke, good. Kembali lagi ke modal dan investor ya. Modal dan investor. Jadi secara komposisi lebih besar utang. Hampir setengahnya lah ya. Tapi tetap utang jangka pendek mereka berbahaya. Mereka mau bayar pakai apa? Mungkin jual aset mereka mungkin. Kalau mau bayar utang. Tapi nggak mungkin ya. Kemungkinan besar mereka akan utang lagi. Kayak kita masuk ke apa ya? Laporan laba rugi. Kinerja omset mereka turun ya. Dari 2,1 triliun turun ke 2 triliun. Kita lihat ya turunnya lumayan sebenarnya. Dan margin laba kotor mereka itu tipis ya. Masuknya 2 triliun kok keluarnya 1,8 triliun. Sisa cuma 200 miliar. Ini bisnis yang sebenarnya kurang menarik kalau margin laba kotornya tipis. Ini 27 bebannya di mana kita lihat ya. Kenapa bisa tipis? Nomor 27. 27. Kita cari nomor 27 masih di bawah. Kenapa bebannya tinggi sekali? Kita lihat beban tertinggi itu di pembelian pakan ya. Pembelian pakannya naik hampir 2 kali lipat loh. Dari 107 naik ke 162 miliar. Ini lumayan tinggi kenaikannya. Bahan baku ya. Lalu bahan baku sih yang paling tinggi. Bebannya naiknya lumayan banyak di situ. Tapi kan kita lihat beban apa yang tinggi ya. Bahan baku, pakan, tenaga kerja langsung, biaya penyusutan, biaya pabrikasi. Oke, lebih ke ini sih. Tenaga kerja juga ya, tenaga kerja langsung, biaya penyusutan, dan lain-lain. Jadi memang bisnis ini bisnis yang merupakan bisnis yang biayanya besar. Terutama di bagian pakan. Jadi tapi yang membuat omset mereka turun ya tetap kinerja sih. Apakah volumenya yang turun, penjualannya turun, atau permintaannya turun, kita tidak tahu ya. Mungkin karena 2021 itu 2021 itu merupakan peak paling tinggi, lalu kembali normal di 2022. Kemungkinan ya seperti itu. Akibatnya karena memang laba kotor mereka turun ya, omset mereka turun, laba kotor mereka turun, laba bersih mereka juga turun. Dari 144 miliar ke 91 miliar. Ini kemungkinan di 2021 itu yang paling tinggi orang konsumsinya. Lalu pasti kalau sesuatu yang naik tinggi itu akan kembali normal di tahun berikutnya. Dan 2022 itu menjadi kembali normal. Kemungkinan ya seperti itu. Arus kas mereka selalu positif. Itu good. Ya kita lihat ini ke pemasoknya lumayan tinggi ini. Margin mereka tipis. Kita lihat bagian pendanaan. Apakah benar sesuai yang kita bilang mereka cara bayar utangnya dengan meminjam utang. Dan benar ya, penerimaan utang bank. Jadi cara untuk mereka tutupin utang ya mereka pinjam utang lagi. Penerimaan utang lain-lain non-bank. Benar kan? Penerimaan utang sewa, penerimaan kembali pinjaman kepada pemegang saham. Ini penerimaan kembali pinjaman, jadi kayak pinjam ya kepada pemegang saham. So ini cara untuk mereka bayar utang ya tetap mereka harus pinjam utang. Jadi uang IPO mereka habis untuk bayar utang sepertinya ya, kemungkinan besar. Oke, untuk laporan keuangan kuartal 3 mereka buruk ya. Omset mereka turun. Namun mereka tetap menghasilkan laba bersih itu sih. Laba marginnya sayangnya tipis, itu aja. Harusnya sih kalau peternakan, setahu aku memang marginnya harusnya sih besar ya, nggak setipis ini. Tapi kurang tahu deh ya. Mungkin yang teman-teman yang bekerja di atau berbisnis di industri peternakan bisa kasih tahu. Apakah memang marginnya tipis atau memang ada penggelembungan di sini. Gitu.
Kalau misalnya ada penggelembungan ya, sengaja dibuat lebih besar untuk uang yang masuk ke pemegang saham ya, itu kurang baik juga sebenarnya. Oke, kita masuk ke kinerja tahunan mereka. Mereka IPO di 2021. Jadi kinerja ini 2017 sampai 2020 ini dari prospektus mereka. Dan by the way, prospektus masih keuangan itu bisa di apa ya namanya, bukan dicurangin, maksudnya masih bisa diindah-indahkan lah, dari jelek bisa dibagus-bagusin. Ini kesannya bagus banget ya pertumbuhannya dari 2017 sampai 2020. Ekuitasnya bertumbuhnya double begitu. Ini pertumbuhannya double, pertumbuhannya double, pertumbuhannya double. Ini juga sama laba bersih, omset juga sama. Jadi banyak investor yang masuk. Akhirnya pas mereka IPO, ekuitas pun bertambah ya, dari 600 menjadi 1,2 triliun. Dan bisnis mereka pun bertumbuh 2 kali lipat lebih ya, 2 kali lipat lebih. Laba bersih juga naik 2 kali lipat lebih, arus kas naik lumayan banyak. Namun di 2022 mereka stagnan. Nah, stagnannya artinya apa? Berarti kinerja sales mereka mungkin stagnan juga ya. Apa ini yang paling peak, paling tinggi? Mungkin sesuai dengan kapasitas produksi ya. Ini udah maksimum produksi, akhirnya di tahun 2022 tetap maksimum produksi, cuman permintaannya mulai turun gitu kan. Akhirnya omset mereka turun. Gitu. Oke, kinerja mereka masih belum aku bisa komen, karena ini masih bisa mereka mempercantik diri ya. Jadi sebelum IPO, perusahaan itu bisa mempercantik diri. Aku tidak menuduh ya, jadi bisa aja mereka tidak mempercantik, tapi aku anggap ada kemungkinan mereka mempercantik diri. Oke, jadi kalau mau lihat kinerja yang selanjutnya ya, untuk jangka panjang aku bisa komen kalau mereka ada bukti kinerja mereka 5 tahun ke depan lagi. Kalau misalnya kinerja mereka stagnan ya berarti kalian cari saham lain aja yang bisa bertumbuh ya. Gitu. Jadi ini aku belum bisa komen soal kinerja tahunan mereka karena mereka baru IPO. Dan ini dari prospektus masih bisa dipercantik. Kita masuk ke valuasi. Di harga 54 ya, nyaris menyentuh harga dasar. Jadi aku ambil sahamnya, harganya itu di harga terakhir 54. Mereka menghasilkan PE ratio 5,6 kali, PVPR 0,5 kali. Artinya mereka sebenarnya murah. Dividend yield pun mereka 3%. Ini sayang sekali mereka bagi dividen. Berarti kesimpulanku mereka merupakan pemegang sahamnya ini kurang bijak. Hanya menguntungkan internal. Mereka kesulitan keuangan tapi mereka bagi dividen yang lumayan tinggi. Kita lihat uang cash mereka berapa ya. Utang mereka berapa, uang cash mereka berapa. Uang cash mereka hanya 10 miliar. Ini nggak bagus sebenarnya. Jadi ini manajemennya aku kurang suka. Cara mereka mengelola uang mereka. Ini valuasinya murah by the way. Murah tapi ya sesuai dengan harganya lah yang murah ya. Artinya kinerja manajemennya kurang oke dari sisi keuangan ya. Kita lihat presentasinya mereka. Public expose di 2022 di bulan Juni. Nah ini bisnisnya mereka. WMP Group. Dari daging ya. Ada processing, poultry, cattle farm, ada trading dan plantation, konstruksi renewable energy. Oke, mereka nih ada ininya juga ya, diversifikasi bisnis. Oke, kita lihat bisnis lainnya mereka, breeding, anak ayam ya, feed mill, boiler, layer itu petelur ya. Ini tempat pembantaian ya. Oke, tempat lainnya lagi, integrated strong business line, livestock, meat, food, poultry, construction. Kita lewatin aja. Key milestone. Mereka baru IPO di 2021. Oke, group struktur dan shareholder ownership.
Jadi ini dikendalikan oleh grupnya Widodo Makmur Perkasa. Nah ini wajib kalian ngecek ya, aku ulangi sekali, wajib kalian cek nama mereka di Google, apakah punya masa lalu yang jelek atau yang baik. Tinggal ketik nama mereka spasi kasus. Kalau ada kasus yang merugikan orang lain, hati-hati. Kita masuk ke yang lain, fasilitas ya. Ini kita lewatin aja. Produksi fasilitas. Ini ayam petelur, tempat pemotongan. Mereka lebih nunjukin fasilitas dibanding ada rencana apa gitu kan. Posisi market. Nah ini mereka lebih banyak di Pulau Jawa. Customer based on size market. Jadi mereka jualnya ada di luar Jawa meskipun mereka operasionalnya di Jawa ya. Di luar Jawa itu kecil lah ya, sekitar 30-40%. Track record grow mereka hebat memang. Tapi kan ini kan bisa dipercantik masalahnya, seperti yang aku bilang. Proven track record of grow and profitability. Tapi utang mereka besar, mereka nggak merepresentasikan utangnya mereka. Nah, utang mereka ini besar nih. Return equity, enggak lah. Kalau utang mereka besar, kita yang soal return on equity, aku jadi tutup mata soal itu. Ini customer mereka, ada Hokben, Awe, dan lain-lainnya. Jadi mereka customer perusahaan-perusahaan yang ini ya, yang jual ayam goreng. Oke, mereka tidak ada soal rencana dan lain-lain, mereka hanya presentasi profilnya mereka dan kinerjanya mereka. Mungkin di presentasi mereka yang live mungkin lebih detail ya, mungkin. Tapi kalau lihat dari file PowerPoint mereka ya, kurang lengkap informasinya. Kita langsung ke tanya jawab. Ini tanya jawab mereka setelah mereka presentasi. Apa saja hasil RUPS Capex, dibuat apa aja yang digunakan dari profit sebelumnya. Oke. Ini pembagian dividen ya. Ini kurang bijak sebenarnya, mereka utangnya banyak banget. Mereka harusnya kumpulin uang cashnya dulu. Sepertinya aku agak kurang suka dengan manajemennya. Karena sepertinya mereka mau ngambil uang untuk diri mereka sendiri gitu kan. Jadi si perusahaan ini jadi sapi perahnya bagi mereka gitu. Dan transaksi saham ya. Aku curiganya di situ. Dan ada IPO sudah direalisasikan 100%, 74% untuk mendukung modal kerja perseroan. Sudah melakukan peningkatan produksi sehingga tercapai target ya. Peningkatan produksi terlihat ya. Jadi produksi mereka sudah sampai mentok. Akhirnya karena mentok ya nggak ada pertumbuhan lagi di 2022. Mereka ekspansi udah nggak bisa karena uang cash mereka kecil. Untuk CSR, ini kenapa untuk CSR ada segala macam ini? Terkait permasalahan pakan ternak yang mengalami kenaikan harga, strateginya bagaimana? Khususnya kenaikan pakan dunia. Jadi gimana nih? Memproduksi komoditas jagung dari domestik dalam negeri. Strategi yang dilakukan berupa penurunan ketergantungan pemberian pakan dari bahan kedelai, sehingga produk dan harga lebih kompetitif. Strategi juga fokus pada kemungkinan melakukannya ekspor. Oke. Berapa target top line dan bottom line untuk tahun 2022? Nah, ini kalau mereka misalnya kinerjanya di Desember di bawah target, berarti kalian hati-hati aja. Pencapaian capex berapa? 10% dari laba bersih untuk dividen. Ini mereka kesulitan keuangan, tapi si investor retail ini bukan retail, justru dari industri.co.id ya. Mereka bagi dividen. Investasi BUMN di 875 miliar. Oke.
target bottom line-nya ya. Target omset 3,4 triliun, target laba bersih 236 miliar. Bottom line itu artinya laba bersih, karena letaknya di bawah kan. Kita lihat ya. Nah, ini bottom line ini. Bottom line itu laba bersih, top line itu omset atau penjualan. Bagi yang nggak tahu ya. Penjualannya targetnya 3,4 triliun atau omsetnya, laba bersihnya 236. Berarti lebih tinggi daripada ini ya. Tapi nyatanya kuartal 3 mereka turun. Apakah bisa tercapai? Kita lihat aja nanti. Kalau misalnya di bawah target, kemungkinan besar harganya bisa ke 50. Kalau di bawah target. Tapi kalau mereka bisa melebihi target, ini bisa naik. Karena valuasi mereka masih murah. Jadi penentuannya adalah di bisa mencapai target atau tidak. Nah, kalau bisa atau melebihi bagus. Ini lompat nih, lompatnya akan tinggi karena valuasinya pun masih murah. Tapi kalau tidak capai target, ini bisa ke 50. Jadi hati-hati aja. Udah, pertanyaan mereka itu aja. Tidak ada informasi yang cukup penting selain targetnya mereka. Ini ya. Oke. Kalian tunggu aja targetnya berapa. Kalau di bawah target, siap-siap terjun dan nyangkut mungkin dalam beberapa jangka waktu yang cukup lama. Ini historical harga saham mereka. Sempat di harga 200-an, lalu turun 200 sampai 300 ya bahkan ya. Sekarang turun sampai 50. Jadi feeling aku mereka memang IPO itu apa namanya ya, untuk merampok uang para retail kali ya. Karena ini terlalu sempurna menurutku ya. Menurutku sih terlalu sempurna pertumbuhannya. Gitu. Tapi by the way, ya ini hati-hati aja. Sampai target atau enggak. Kalau misalnya nggak tercapai target ya berarti bisa turun lagi. Kalau misalnya tercapai ini bagus. Kita masuk ke bagian dividen ya. Ini kita lewatin aja karena baru IPO. Nah ini berita-berita mengenai WMUU. Ini kita udah tahu harga pakan naik, tadi kita juga udah tahu. Dan nanti kalian lihat sendiri di berita-berita tentang WMUU di kontan.co.id. Ketik aja kode sahamnya di sini. Atau nih akan muncul berbagai macam berita tentang harga saham yang kita ingin cari. Oke, masuk kesimpulan aja. Dari sisi bisnis, sebenarnya kebutuhan pangan ya. Kebutuhan pangan tetap terus meningkat setiap tahun sebenarnya. Tapi yang menyediakan makanan itu kan gak hanya WMUU. Masih ada perusahaan-perusahaan lainnya seperti Chalor Pokpan, masih ada Java, dan lain-lain. Jadi ini mereka bersaing sebenarnya. Tapi kalau lihat dari kinerja keuangan ya sebenarnya mereka ini ya, kinerja keuangan utang sangat besar dari jangka pendek maupun jangka panjang. Uang kas hanya 10 miliar. Bayangkan ya, uang kas hanya 10 miliar, utang mereka itu sampai ratusan miliar. Ini nggak ketutup sih sebenarnya ya. Ini bahaya bagi mereka. Utang mereka 500 miliar lebih. Total kisaran ininya, utang bank yang ada berbunga-berbunganya itu utang bank lah ya, utang bank di atas 100 miliar lebih. Wah ini bahaya nih sebenarnya. Keuangannya kurang bagus. Keuangan kurang bagus. Resiko tinggi. Yang buruknya lagi, utang banyak tapi bagi dividen. Ini yang celakanya ini. Ini celakanya di situ. Dan kalau kita lihat ada utang untuk investor kan, utang pemegang saham. Ini
Kenapa investor ini maunya state sebagai utang, bukan state sebagai ekuitas saja kan? Jadi kalau saya pribadi kalau jadi investor ya saya nggak mau state itu sebagai utang gitu kan. Ini permasalahan di situ. Jadi manajemennya kurang oke lah ya. Kalau udah begini, kinerja tahunan masih belum bisa lihat. Lalu kinerja omset turun. Omset turun ya. Kinerja omset turun di 2022. Apakah tercapai target atau tidak? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di pas saat mereka publish laporan keuangan. Nggak ada presentasi yang lainnya. Valuasi mereka murah ya. Valuasi murah. Valuasi mereka murah mungkin karena itu. Ada pihak-pihak pemilik perusahaan yang jual harga saham mereka kepada retail. Jadi mereka ada dengan cara no money juga kan. Kesimpulan lain investasi. Jangka panjang tidak. Keputusan bagi dividen saat uang kas sedikit itu fatal ya. Jadi enggak sama sekali, manajemennya kurang oke. Manajemen kurang oke. Untuk jangka pendek, ya kalau kalian mau petik 10%, 20% dalam waktu jangka pendek, ya berarti tunggu ini aja. Tunggu target tercapai atau tidak. Mungkin kalau mereka ikut menggoreng saham ya, bukan menggoreng sih, market maker lah ya, kita sebutannya. Ini kan valuasi udah murah nih. Kalau kuartal 4 mereka tercapai targetnya, melebihi target, harga saham mungkin bisa lompat lumayan tinggi. Ya. Kalau target tercapai itu apa ya? Ini yang mereka presentasikan ini. 3,4 triliun targetnya kan. Ini satu tahunnya 3,4 triliun. Laba bersihnya 236 miliar. Ini laba bersihnya 236 miliar. Kalau tercapai itu bisa lompat, tapi kalau tidak tercapai, bye-bye sih, bisa tidur di angka 50 untuk dalam waktu yang lumayan lama. Harga bisa lompat tinggi. Kalau tidak, bisa tidur di 50 dalam jangka waktu yang lama. Jadi ini tunggu laporan keuangan kuartal 4 2022. Untuk jangka pendek ya ini ya. Jangka panjangnya udah enggak, karena mereka manajemennya kurang oke ya dalam mengelola keuangan. Utang mereka banyak, uang cash mereka dikit. Mereka bagi dividen itu fatal menurutku. Untuk jangka pendek yang iseng-iseng beli terus jual, ya ini kalian harus tunggu di kuartal 4 2022 capai target atau tidak. Kalau capai target kalian bisa cuan banyak, tapi kalau nggak tercapai kalian bisa tidur di 50 dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu sih analisaku tentang saham Widodo Makmur ini ya, atau WMUU ini. Kalau ada informasi yang salah atau kurang, kalian bisa koreksi atau tambahkan di kolom komentar. Kalau misalnya kalian mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar ya. Paling gitu aja untuk WMUU. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.